Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ciptanya Sri Gaudarati dengan NIM 25025111222. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam penanganan penyakit kardiovaskular, khususnya terkait meningkatnya prevalensi kasus setiap tahunnya, keterbatasan tenaga medis spesialis, tingginya biaya pengobatan, serta belum meratanya fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana peran telemedicine sebagai inovasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi dapat dimanfaatkan dalam proses diagnosis penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sejauh mana penerapan artificial intelligence dapat meningkatkan efektivitas, akuransi, dan efisiensi telemedicine dalam diagnosis kardiovaskular, serta apa implikasi yang ditimbulkan terhadap peran tanggung jawab dan posisi tenaga medis di masa depan. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Agung Syuri Pratisa Safitri, bisa dipanggil Bung Yuri. Saya adalah mahasiswa program studi sarjana kedokteran dan anggota dari kelompok Hippocrates. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bagian saya, yakni mengenai peningkatan prevalensi kasus penyakit kardiovaskular dan kaitannya dengan kebiasaan buruk yang menjadi faktor penyebabnya. Sampai saat ini, kasus penyakit kardiovaskular masih menyita perhatian masyarakat dan para ahli medis. Bagaimana tidak, prevalensi kasus penderita dari penyakit ini terus meningkat, bahkan termasuk di Indonesia, dan sayangnya masalah tersebut tak kunjung menemukan akhir. Sulitnya menemukan ujung dari permasalahan ini disebabkan oleh kehidupan yang semakin modern. Karena kini, kebanyakan masyarakat Indonesia cenderung menerapkan pola hidup yang tidak sehat. Kebiasaan buruk ini contohnya seperti merokok, pola makan yang tidak teratur dan kurang bergizi, serta memelihara pola hidup sedentari. Kebiasaan buruk ini tersebut semakin dianggap lumrah, padahal nantinya berisiko menjadi bibit pemicu penyakit kardiovaskular. Kekhawatiran ini pun bukan tanpa alasan dan telah terbukti. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus penyakit kardiovaskular di Indonesia telah mencapai 12,93 juta pada tahun 2021, dan angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2022, di mana jumlah kasusnya mencapai 15,5 juta. Fenomena peningkatan prevalensi yang semakin marak membuat penyakit jantung berada pada urutan kedua penyakit dengan prevalensi tertinggi di Indonesia, sesuai yang dilaporkan oleh Databox. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raya dari kelompok Hippocrates, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan antara prevalensi, mortalitas, dan juga telemedicine kardiovaskular. Yang dimana kita ketahui bahwasanya prevalensi angka pasien kardiovaskular itu sangat tinggi, dan itu juga dapat memicu angka mortalitas yang tinggi juga. Sebagaimana dinyatakan oleh WHO, bahwasanya sekitar 17,9 nyawa hilang akibat kardiovaskular tiap tahunnya. Dan ini dapat dipicu oleh dua faktor yang berbeda. Yang pertama adalah materi, dan yang kedua adalah akses. Materi di sini yang dimaksud adalah biaya pengobatan, sebagaimana biaya pengobatan dari penyakit jantung itu sendiri berada pada kisaran angka yang tinggi, yaitu sekitar 9 hingga 300 juta tergantung dengan pengobatan dan rumah sakitnya. Kemudian akses, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tenaga kesehatan profesional, khususnya dokter spesialis jantung itu jumlahnya masih sangat sedikit, dan biasanya mereka hanya tersebar di daerah-daerah pusat dan tidak di daerah-daerah terpencil. Namun, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin berkembang, dan untuk mengatasi dan meminimalisir angka prevalensi dan mortalitas yang tinggi ini, orang-orang mulai menciptakan suatu inovasi yang dapat menjadi solusi dari permasalahan ini, yaitu telemedicine. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nimadi Purnami dari kelompok 2 Hippocrates dengan nomor urut 3. Telemedicine atau telehealth merupakan salah satu layanan kesehatan yang memfasilitasi pasien dan juga tenaga kesehatan walaupun terpisah oleh jarak. Telemedicine pertama kali muncul akibat pertama kalinya elektrokardiografi ditransmisikan di tahun 1900-an, yang kemudian ECG terus berkembang hingga di tahun 1959. Indonesia tersendiri, telemedicine itu mulai berkembang ketika COVID-19 melanda. Ketika itu terjadinya keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itulah masyarakat memerlukan suatu solusi. Nah, salah satu solusinya adalah telemedicine. Telemedicine memberikan fitur-fitur yang sangat berguna, seperti misalnya pesan, koneksi video, ataupun panggilan. Nah, kemudian apa yang menjadi masalah di sini? Tentu saja akibat perkembangan telemedicine yang terus-menerus berkembang, ditakutkan peran dokter di masa depan ini akan terganggu. Nah, oleh karena itulah saya dan juga teman-teman mengangkat isu ini dengan judul Artificial Intelligence, AI, dan Telemedicine dalam Diagnosis Kardiovaskular. Siapa yang pegang kendali? Saya Sanggai Putu Karnajadi Putri dari kelompok 2 Hippocrates nomor 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai isi argumentasi utama pada poin pertama bab kedua, di mana hal ini mengenai tantangan dalam penanganan penyakit kardiovaskular dan potensi untuk solusinya. Telah diketahui bahwa terdapat 17,7 juta jiwa yang telah terenggut akibat penyakit kardiovaskular, di mana di Indonesia telah terdapat peningkatan prevalensi, yaitu dari 0,5% hingga 1,5% dalam kurun 5 tahun. Peningkatan prevalensi ini terjadi secara global, tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penanganan penyakit ini, di mana Indonesia sebagai salah satu negara Asia itu memiliki tantangan tersendiri dari bidang perbedaan sosioekonomi yang berbeda, perbedaan latar belakang kesehatan dari populasi yang berbeda juga, hingga biaya pengobatan dari penyakit ini yang cukup tinggi, dan detail lainnya juga menjadi urgensi penanganan penyakit ini. Peningkatan prevalensi dan juga
tantangan yang dihadapi saat ini tentu menjadi desakan sendiri untuk mencari pengobatan yang lebih efektif dan dapat menjangkau banyak penderitanya. Dengan hadirnya AI di masa kini justru dapat menjadi suatu potensi baik yang dapat menghubungkan pengobatan efektif antara tenaga klinis seperti dokter dan juga penderita di masa kini. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gusti Ngurah Septiana Putra dari kelompok Hippocrates dengan nomor urut 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang telemedicine sebagai bentuk inovasi dalam diagnosis penyakit kardiovaskular. Telemedicine sendiri merupakan suatu teknologi yang dapat menghubungkan dokter dengan pasien secara daring demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan telemedicine ini, masyarakat yang berada di wilayah pedesaan atau di luar kota itu dapat merasakan layanan kesehatan berkualitas tinggi juga. Berkat teknologi ini juga dapat memangkas waktu temu atau dapat menjadwalkan pertemuan antara dokter dan pasien sehingga masyarakat dengan mobilitas terbatas dapat menerima resep ataupun rujukan medis dari dokter. Dalam dunia kardiologi sendiri, telemedicine dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan berbagai macam penyakit seperti deteksi aritmia, gagal jantung, deteksi hipertensi, dan lain sebagainya. Dengan dokter dapat melakukan diagnosis pada pasien secara daring melalui telemonitoring. Telemonitoring adalah suatu komponen telemedicine yang memungkinkan transmisi data kesehatan pasien. Dengan menyimpan data-data pasien, dokter dapat melakukan diagnosis secara tepat. Kemudian, dengan telemonitoring ini dapat meningkatkan kualitas perawatan, memberikan akses pelayanan cepat, dan mengurangi biaya yang dibutuhkan oleh pasien. Halo semua, perkenalkan nama saya IKD Okta Dharma Putra dari kelompok Hippocrates nomor urut 13. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian saya di paper argumentatif tentang AI dalam telemedicine kardiak, lebih spesifiknya itu ke peran dan pengaruhnya. Oke, jadi lanjut saja ke poin pertama, yaitu peningkatan diagnosis EKG. Jadi AI dengan machine learning dan juga deep learning memungkinkan analisis rekaman EKG itu menjadi lebih cepat dan juga akurat. Algoritma deteksi QRS terbukti mampu menyaring noise pada ECG portable, sehingga hasil bacaan itu bisa menjadi lebih bersih. Hal ini juga mengurangi resiko kesalahan diagnosis, serta meningkatkan kemampuan dokter dalam mendeteksi dini gangguan irama jantung atau aritmia dan kondisi kardiovaskular lainnya. Yang kedua adalah pemantauan jarak jauh. Dengan adanya telemedicine berbasis AI, pasien itu tidak selalu perlu datang ke rumah sakit untuk diperiksa. Data jantung mereka itu bisa dipantau secara real time dari jarak yang jauh. Hal ini membuat proses diagnosis itu menjadi lebih mudah, cepat, dan juga praktis, baik untuk pasien itu ataupun tenaga medis itu sendiri. Yang ketiga adalah peningkatan akses layanan kesehatan. AI juga bisa berperan menjadi integrasi atau melalui integrasi Large Language Model atau LLMS dalam telemedicine. Jadi LLMS ini dapat memeriksa gejala pasien secara otomatis, mengelompokkan keluhan yang mirip, dan juga menyusun laporan awal yang nantinya akan ditinjau oleh dokter. Teknologi ini membantu memperluas jangkauan layanan medis, terutama bagi masyarakat yang emang tempatnya itu jauh-jauh gitu, tempatnya yang di daerah yang keterbatasan tenaga kesehatan maupun akses geografisnya susah. Lanjut ke poin yang keempat, mengurangi kesenjangan layanan. Selain meningkatkan diagnosis, AI ini juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan akses kesehatan. Dengan memanfaatkan telemedicine, pasien di daerah terpencil atau daerah yang memang keterbatasan fasilitas seperti yang saya bilang tadi itu tetap bisa mendapatkan pelayanan medis yang layak. Hal ini sejalan dengan temuan seorang peneliti yang bernama Kalra pada tahun 2025 bahwa AI itu tidak hanya unggul dalam hal diagnosis, tetapi juga dalam memastikan pemerataan layanan kesehatan. Lanjut yang kelima, peran AI versus dengan peran dokter. Nah, meskipun seperti yang orang-orang sering bilang kalau AI itu bisa menggantikan pekerjaan dokter, meskipun AI ini dapat mengerjakan berbagai tugas teknis dengan lebih cepat dan juga akurat, peran itu nggak akan bisa menggantikan dokter sepenuhnya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang hanya dimiliki oleh manusia tapi tidak bisa dimiliki oleh AI. Hal-hal tersebut seperti pengambilan keputusan yang klinis atau yang kompleks, pertimbangan yang etis, hingga satu hal yang paling penting yaitu empati. Hal yang hanya dimiliki oleh seorang manusia atau dokter, tidak bisa dimiliki oleh AI. Oleh karena itu AI itu hanya berfungsi sebagai alat bantu diagnostik, bukan sebagai pengganti tenaga medis. Dan yang terakhir poin saya adalah kolaborasi manusia dan juga teknologi. Nah, jadi AI ini harus dipandang sebagai decision support system yang memberi masukan kepada dokter, bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Jika dokter dan AI ini dapat bekerja sama secara efektif, pelayanan kesehatan kardiovaskular akan menjadi lebih cepat, akurat, sekaligus tetap berpusat pada pasien dengan pendekatan yang lebih peduli dan penuh dengan pedulian. Mungkin itu aja dari saya tentang peran dan pengaruh AI dalam telemedicine kardiovaskular. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Mahesa Rangga Dipanugraha dari kelompok 2 Hippocrates nomor absen 2. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai bukti pendukung dari argumen utama, yaitu jumlah penderita penyakit kardiovaskular dan tantangan yang dialami Indonesia saat ini. Nah, penyakit kardiovaskular atau CVD adalah gangguan yang menyerang jantung dan pembuluh darah dan hingga kini masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan setiap tahun sekitar 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit ini. Di kawasan Pasifik Barat, CVD bertanggung jawab atas 40% kematian atau 5,7 juta jiwa, dan angka tersebut diperkirakan melonjak hingga 91,2% pada periode 2025 hingga 2050. Di Indonesia, prevalensinya pada tahun 2023 mencapai 0,85% atau sekitar 877.000
kasus. Tingginya beban penyakit ini diperparah oleh keterbatasan tenaga medis, terutama dokter, yang jumlahnya masih jauh dari standar ideal. Saat ini, rasio dokter di Indonesia hanya 4 per 10.000 penduduk, yang dimana kurang dari setengah rekomendasi WHO yang menetapkan 10 per 10.000 penduduk atau sekitar 1 dokter per 1.000 penduduk. Kondisi ini menempatkan Indonesia di posisi kedua terendah di Asia Tenggara setelah Kamboja, sementara negara tetangga kita seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia memiliki rasio jauh lebih tinggi yang dimana masing-masing 2,3, 1,8, dan 1,5 dokter per 1.000 penduduk. Nama saya Selin Kristifani Simokar, bisa dipanggil Selin. Saya dari kelompok 2 Hippocrates nomor urut 14. Saat ini saya ingin memaparkan materi saya mengenai bukti pendukung dari penggunaan telemedicine, khususnya di bidang kardiovaskular. Efektivitas penggunaan telemedicine pada kardiovaskular, khususnya pada pasien penyakit gagal jantung. Dilakukan meta-analisis dari 34 studi yang terdiri dari 13.269 peserta, didapatkan hasil yang pertama risiko kematian kardiovaskular dengan risk rasio 0,83, yang berarti pasien dengan penggunaan telemedicine mempunyai 17% lebih rendah risiko kematian dibandingkan dengan pasien yang tidak menggunakan telemedicine. Dengan nilai P-nya 0,036 yang berarti hasil dianggap signifikan. Yang kedua yaitu risiko rawat inap kardiovaskular dengan risk rasio 0,71 dan nilai P 0,0002 yang dianggap juga hasil signifikan. Kesimpulannya, telemedicine efektif menurunkan mortalitas dan juga rawat inap jangka pendek pada pasien gagal jantung. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Mona Lisa, bisa dipanggil Mona dari kelompok 2 Hippocrates, Prodi PSSK Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Angkatan 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan AI pada elektrokardiogram atau yang dikenal dengan istilah AI EKG. Teknologi ini dirancang untuk menganalisis sinyal EKG dan memberikan informasi tambahan terkait kemungkinan adanya kelainan pada katup jantung. Penelitian oleh Sun dan rekan-rekannya pada tahun 2023 menunjukkan AI EKG dapat digunakan dalam mendeteksi kondisi penyempitan katup aorta. Algoritma yang digunakan dalam penelitian tersebut fokus pada analisis gelombang T pada sadapan EKG. Hasil yang diperoleh sangat menarik karena pada titik operasi yang sangat sensitif, nilai prediktif negatif dari algoritma ini mencapai lebih dari 99%. Nilai prediktif negatif yang tinggi menunjukkan bahwa apabila hasil EKG menyatakan pasien tidak mengalami stenosis, hampir dapat dipastikan pasien benar-benar bebas dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, EKG dapat menjadi alat screening yang efektif dalam mendeteksi kelainan pada katup jantung. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laksamana Farel Rizky Kurniawan. Aku dari kelompok Hippocrates nomor urut 11, mahasiswa baru PSSK Angkatan 2025. Dalam kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan mengenai bagian kontra dalam topik penggunaan telemedicine berbasis AI dalam mendiagnosis penyakit kardiovaskular khususnya. Tentunya penggunaan telemedicine berbasis AI ini memiliki banyak keuntungan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kekurangan yang tentunya masih harus diperhitungkan dan dikhawatirkan mengenai kekurangan ini. Kekurangan ini meliputi aspek klinis, teknik, dan juga etika. Ketidakpastian terkait hasil klinis dapat muncul jika tidak ada protokol standar untuk menerapkan AI. Meskipun sangat akurat dalam pengolahan data retrospektif, model-model AI ini seringkali tidak dapat digeneralisasi ketika diterapkan pada populasi pasien yang lebih luas, dikarenakan validasi eksternal yang buruk. Masalah ini dapat berbahaya dalam pengaturan dengan situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat, seperti intervensi kardiovaskular yang memerlukan tindakan segera, di mana rekomendasi yang diberikan AI ini mungkin belum sebaik rekomendasi yang diberikan oleh seorang dokter. Halo, perkenalkan nama saya Madea Dixmojaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontra argumen dari paper ini. Terdapat beberapa faktor yang menghambat penggunaan AI dalam telemedicine. Antara lain, 1. Pemanfaatan yang tidak merata antara generasi yang lebih muda dengan lansia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai penggunaannya. 2. Akses internet yang terbatas, karena belum semua daerah di Indonesia memiliki akses yang bagus, terutama di daerah 3T. 3. Perangkat yang tidak mendukung, mungkin dari pasien ataupun dokternya sendiri. 4. Tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik. Hal ini menyebabkan diagnosis dari dokter hanya berdasarkan keterangan, foto, ataupun video dari pasien yang dikirimkan. 5. Berpotensi memperlebar kesenjangan pelayanan kesehatan antara yang ada di desa dengan yang ada di kota. 6. Efektivitas dalam penanganan akut masih perlu dibuktikan. Oleh karena itu, meskipun memiliki banyak potensi, penerapan telemedicine dan AI harus mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini secara menyeluruh. Hai,
Perkenalkan, nama saya Putu Bukasteka Pradjaninata. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai apa saja yang sudah kelompok kami bahas. Telemedicine yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan dunia medis memang menawarkan solusi yang sangat potensial untuk bisa menjangkau pasien yang ada di daerah terpencil. Dengan menggunakan telemedicine, dokter dapat memberikan layanan kesehatan jarak jauh yang lebih efektif. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam telemedicine dapat membantu dokter untuk bisa mendeteksi kelainan jantung secara lebih cepat dan akurat. Namun, penerapannya ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijak. Pemeriksaan langsung oleh dokter tetap diperlukan, karena hasil diagnosis yang diberikan oleh AI ini belum selalu dapat diandalkan sepenuhnya. AI ini sebaiknya berfungsi sebagai alat bantu atau pendukung bagi dokter, bukan untuk menggantikan profesi mereka. Untuk memastikan penggunaan AI memberikan manfaat yang optimal dan aman bagi pasien, kita sebagai tenaga kesehatan perlu untuk meningkatkan literasi digital, khususnya kepada orang tua dan lansia. Serta perlu adanya dukungan infrastruktur yang memadai terutama di wilayah 3T, tertinggal, terpencil, dan terluar. Dengan adanya pengelolaan yang tepat dan model layanan hybrid, yaitu kombinasi tatap muka dan telehealth, telemedicine berbasis AI ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan memeratakan diagnosis penyakit jantung, sekaligus untuk menjaga keselamatan dari pasien. Kenalkan, nama saya Imade Bagusan Syarangga dengan nomor absen 9. Di sini saya akan menambahkan kesimpulan yang sudah Neka jelaskan dengan melihat keunggulan dan keterbatasan penggunaan AI dalam telemedicine. Dari sisi keunggulan, AI dalam telemedicine membuat analisis EKG lebih akurat sehingga aritmia atau kelainan jantung bisa dideteksi lebih cepat. Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan berkelanjutan, terutama bagi pasien dengan gagal jantung atau hipertensi, sehingga terapi bisa segera disesuaikan. Selain itu, diagnosis dan pengobatan menjadi lebih cepat, mengurangi keterlambatan terapi. Dan dari segi efisiensi, pasien tidak perlu sering bolak-balik ke rumah sakit, yang artinya hemat biaya, waktu, dan perjalanan. Dokter pun terbantu dengan analisis awal dari AI, sehingga bisa lebih fokus pada pengambilan keputusan klinis. Tapi tentu ada keterbatasannya. AI masih perlu divalidasi lebih luas supaya benar-benar andal untuk semua populasi pasien. Infrastruktur digital di Indonesia juga belum merata, jadi tidak semua orang bisa mengakses layanan ini. Dan yang paling penting, pemeriksaan fisik tetap tidak tergantikan, terutama pada kasus kardiovaskular. Jadi, AI sebaiknya dilihat sebagai pendamping, bukan pengganti dokter. Kolaborasi antara teknologi dan keahlian manusia adalah kunci agar layanan kesehatan ini benar-benar bermanfaat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Alvin Layarda, biasanya dipanggil Alvin. Saya dari kelompok 2 Hippocrates nomor urut 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagian saran dari paper argumentatif kelompok kami yang berjudul Artificial Intelligence dan Telemedicine dalam Diagnosis Kardiovaskular, Siapa yang Pegang Kendali. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk memperluas ide ini. Yang pertama, diperlukan penguatan teknologi dan validasi AI yang lebih luas agar diagnosis kardiovaskular dengan telemedicine semakin akurat dan bisa diterapkan pada berbagai populasi pasien. Yang kedua, meskipun AI semakin canggih, dokter tetap harus menjadi pengambil keputusan utama. Oleh karena itu, tenaga medis perlu diberikan pelatihan untuk menggunakan telemedicine berbasis AI dengan posisi AI sebagai pendukung, bukan sebagai pengganti. Yang ketiga, dari sisi kebijakan pemerintah, perlu menetapkan aturan yang jelas terkait etika, keamanan data, dan batasan AI. Selain itu, harus dipastikan bahwa layanan ini dapat diakses secara merata, termasuk di daerah terpencil, melalui penguatan infrastruktur.